Saya nggak merasa itu harus dapat penghargaan seperti veteran seperti apa itu, saya nggak merasa. Intinya saya prinsipnya melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara, menjaga kedaulatan negara. Kita perjuangan tuh ya di segala bidang. Ada yang masak, ada. Ya namanya berjuang nggak milih-milih. Masyarakat mengenal sosok veteran sebagai pahlawan dan pejuang. Mereka ikut berperang, bahkan rela gugur saat menghadapi ancaman kedaulatan Republik Indonesia. Dan meskipun usia veteran terus bertambah tua, tubuhnya melemah, tetapi semangat patriotisme dan cinta tanah air tak akan pernah surut. Kas Bilal, veteran pembela negara yang kini berusia 80 tahun ini, masih menyimpan cerita tentang masa muda ketika dirinya turut dalam perjuangan di Timor Timur pada tahun 1975. Lahir di Malang, Jawa Timur, Kas Bilal pernah berada di garis perjuangan, mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Bertahun-tahun telah berlalu, namun baginya peristiwa itu tak sekadar menjadi bagian dari masa lalu. Hak veteran itu diberikan mereka yang terlibat pada perjuangan yang berhadapan dengan negara asing. Ya, waktu itu di Kalimantan Barat itu juga masih urusannya dengan Malaysia masih panas. Ya. Kemudian di Timur Timur, di Seroja, itu pertama kali saya mendarat di Timur Timur itu tahun 75. Kemudian berulang kali sampai 3 kali saya ke Timur Timur. Ya. Lahir pada 1928, Sukasti telah mengenal arti perjuangan sejak usianya 17 tahun. Di masa muda, ia menjadi bagian dari Laskar Putri yang dipimpin Ibu Tien Soeharto. Usia muda yang seharusnya dipenuhi cerita tentang kehidupan dan cita-cita, justru dijalaninya dengan semangat memperjuangkan kemerdekaan. Kadang-kadang kita ditugaskan jaga di stasiun. Waktu itu kan zaman susah. Jadi banyak orang nyerobot gitu apa. Ilegal. Kayak orang hamil padahal di dalamnya tuh beras segala macam. Karena zaman susah. Itu tugas kita menjaga. Kini, waktu telah mengubah banyak hal. Sukasti menjalani hari-harinya bersama sang suami. Di usia 99 tahun, sejumlah aktivitas harus dilakukan dengan bantuan perawat. Pendengarannya pun tak lagi sekuat dulu. Namun ada satu hal yang seolah tak ikut menua. Ingatannya tentang perjuangan. Di balik tubuh yang kian renta, tersimpan kisah tentang seorang perempuan muda yang pernah memilih berdiri untuk negerinya. Waktu itu kita tahu kemerdekaan karena Bung Tomo. Rupanya alat itu apa, radionya malah bisa dibawa, dipakai. Bung Tomo menggugah semangat kita. Kalau pagi masih dingin, Bung Tomo udah teriak-teriak. Baru kita tahu, kita waktu Banzai, salah itu bukan. Kita bukan Jepang. Dengerin, Pak Tomo sudah proklamasi. Dengerin Pak siapa? Bung Karno sudah proklamasi. Baru kita tahu bisa mencerna apa kata-kata itu. Yaitu dari Sabang sampai Merauke. Waktu itu kita serentak bangun. Gadis-gadis, jejaka-jejaka Angkatan 45. Tanpa ada perbedaan, tanpa ada suku, bangsa, agama nggak ada.
Yang ada cuma satu, ulangan Bung Tomo, ajaran Bung Tomo untuk merdeka. Bagi Kasbilal dan Sukasti, kemerdekaan bukan sekadar kata, bukan pula hanya perayaan yang datang setiap Agustus. Kedaulatan negara adalah sesuatu yang pernah Kasbilal dan Sukasti perjuangkan pada masa mudanya. Saat usia senja telah datang, mereka tak meminta untuk dikenang. Mereka hanya berharap semangat yang dulu menyatukan mereka dalam perjuangan tak berhenti di generasi mereka. Sudah 81 tahun merdeka. Ini harusnya segera bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Mewujudkan cita-cita pendahulu kita. Ya, seperti Undang-Undang Dasar 45. Itu jaga. Jangan sampai tergoyahkan. Sedikit-sedikit sekarang orang berpikir dirubah konstitusi, rubah undang-undang. Perubahan-perubahan itu bukan malah tambah baik. Ya, tambah hancur negara ini. Ya, itu aja. Pesan saya, jaga persatuan, jaga konstitusi Undang-Undang Dasar 45, itu saja. Lintang Panjaitan, Diomai Rizky, DAI TV.